Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. sahabat Bawaslu Kabupaten Wonogiri dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di podcast Sinambi Ngopi. Sinau bareng Bawaslu Wonogiri ngobrol tentang pemilu. Nah, ngomongin soal pemilu, biasanya kita itu cuma kepikiran tentang datang ke TPS, nyoblos, celup tinta dan selesai. Tapi bener nggak sih demokrasi itu cuma sebatas itu? Hari ini kita bakal bedah tema yang keren banget, yaitu demokrasi tak sekedar prosedur, mewujudkan substansi untuk pemilu yang berintegritas. Dan di studio sudah hadir narasumber kita, anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Beliau koordinator Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Selamat datang Bapak Mayaris. Halo Mbak Septa, selamat siang dan salam buat sedulur Sinambi Ngopi Mbak. Baik Bapak, selamat siang juga. Bagaimana ini kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi teman-teman nih buat yang belum tahu Bapak Mayaris ini siapa gitu, coba cek di website kita ya di wonogiri.bawaslu.go.id. Di situ semua pimpinan ada semua, mulai dari ketua, kemudian anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri yang lain gitu. Salah satunya beliau ini Bapak Mayaris Kusdi SHI selaku koordinator Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Baik Bapak, hari ini kita mau bahas tema yang agak filosofis tapi penting banget nih Pak, tentang demokrasi prosedural versus substansial dalam kacamata Bawaslu Wonogiri begitu. Banyak kritik bilang demokrasi kita itu baru sebatas kulit luar begitu. Betul. Atau prosedural doang begitu kan ya Pak. Nah, pemilu ini tetap jalan terus tapi budaya hukumnya itu lemah dan rawan dibajak oleh kepentingan tertentu. Betul. Nah, bagaimana ini Bapak tanggapan Bawaslu Wonogiri tentang hal tersebut? Terima kasih Mbak Septa, itu sangat luar biasa sebagai pemantik sesi ini. Mohon izin saya menyapa para sahabat Bawaslu Wonogiri. Selamat siang dari yang mendengar ataupun yang melihat dari ujung selatan Parangkupito, ujung timur Purwantoro sampai Karangtengah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tentu di dalam sesi ini kita akan membicarakan tema yang disampaikan Mbak Septa tentang demokrasi prosedural. Di Wonogiri punya karakteristik sendiri menganalogikan demokrasi prosedural itu seperti apa. Kalau kami di diskusi ringan-ringan itu, demokrasi prosedural itu kayak ibaratkan kita analogikan buah durian gitu. Buah durian itu bentuknya bulat, ada durinya, dan ada yang enggak bulat. Nah, itu adalah ibarat sebuah tahapan berjalan. Ada TPS, ada kampanye, ada coblosan, sampai perhitungan. Itulah prosedural yang berdasarkan regulasi dan undang-undang yang berlaku. Tentu tidak sekedar itu juga yang disampaikan Mbak Septa tadi. Benar, kenapa sesi ini kita akan sampaikan kepada pemirsa supaya para pendengar sahabat Bawaslu Wonogiri memahami dan mengetahui ternyata dalam prosesi 5 tahunan yang prosedural dari buahnya tadi, ya kita harus tahu dong buah ini hasilnya apa, rasanya, isinya juga harus manis dan legit. Nah, manis dan legit ini substansialnya kalau analoginya Mbak. Baik. Apa itu? Terwujudnya ketika pasca pemilu kesejahteraan masyarakat, pendidikan terjamin, supremasi hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mensejahterakan masyarakat. Nanti kita akan bisa bahas lebih lanjut kembali Mbak Septa di pertanyaan selanjutnya. Saya sampaikan lagi, buah durian itu adalah kulitnya itu proseduralnya. Tentu ini penting, kita harus sesuaikan perjalanan teknis dan pengawasan itu sesuai aturan main. Nah,
aturan main itu juga nggak akan sekedar kita jalankan dan awasi, kita harus bisa memastikan hasil jalan pengawasan secara struktur teknis tadi itu ya kita bisa memastikan hasilnya harus manis gitu, manis ya dalam kebijakan pemerintah. Bisa dilanjut nggak? Berarti itu ya Pak ya, tugas Bawaslu itu bukan cuma mastiin kulit duriannya utuh begitu, betul. tapi juga mastiin rasanya manis juga begitu ya Pak ya. Ya betul sekali Mbak, karena apa, tantangan di Wonogiri ini sangat luar biasa. Dari geografis, terus luas jumlah kecamatan kita di Wonogiri ada 25 kecamatan Mbak. Tentu dengan geografis yang perbukitan, pegunungan, jalan berkelok-kelok, naik turun, ini bikin seluruh pengawas dalam seluruh tahapan dan jangkauan TPS ini butuh stamina fisik yang luar biasa. Pengawas kita di lapangan harus naik turun gunung, memastikan prosedur secara teknis tadi yang kita ibaratkan kulit tadi itu berjalan sesuai aturan kan itu. Jangan sampai hak pilih warga tidak terpenuhi. Tapi di sisi lain tantangan substansialnya juga besar Mbak. Bagaimana menjaga hak pilih itu bersih. Satu itu dari politik uang, intimidasi, ataupun oknum-oknum yang ingin bermain curang. Kira-kira begitu Mbak. Nah pas banget ini Pak ya. Ya. Kritik terbesar demokrasi prosedural kan soal oligarki dan politik modal. Begitu ya Bapak. Apakah di Wonogiri ini ada fenomena pembajakan demokrasi lewat politik uang dan itu masih menjadi hantu yang menakutkan ini Pak? Wah. Bagaimana ini Pak? Iya, ini luar biasa ini. Mohon maaf dan mungkin pemirsa ataupun pendengar kita harus mendalami dan memahami ini. Gini Mbak, kita mau nggak mau harus jujur juga. Kondisi demokrasi ini di zaman sekarang periode sudah 1, 2, 3, 4 hampir 4 kali melakukan pemilu secara serentak, secara nasional. Demokrasi saat ini pemirsa dan pendengar udah tahu lah, kita udah saling jujur karena biaya kosnya terlalu tinggi. Itu sangat dikhawatirkan karena rutinitas 5 tahun ini pasti ada kelompok-kelompok oligarki atau kelompok-kelompok yang memiliki uang ataupun kelompok-kelompok oportunis yang memiliki finansial yang kuat dan dapat memanfaatkan celah. Di mana celahnya? Yaitu mereka melihat masyarakat yang mudah dibeli suaranya. Kalau ini dibiarkan Mbak, substansi kita bisa jebol Mbak. Maka dari itu pemimpin yang lahir bukan yang peduli rakyat tapi yang loyal sama yang ngasih modal. Karena demokrasi kita juga harus jujur juga ya, kita harus perangi politik uang ini, mana uang ini akan menjadi menjadi penentu. Dengan tentu kita harus bentengi itu. Makalah disinilah Bawaslu Wonogiri hadir dengan fungsi pencegahan dan penindakan. Kita gak mau pengawasan kita cuman berakhir di laporan administratif formalitas saja ataupun yang lain ya. Contoh gini, di dalam pemilihan kemarin di 2024 juga banyak Mbak ada laporan khususnya di pemilihan itu pemilihan bupati dan gubernur ada laporan dugaan pidana money politik uang. Nah tentu kita sampaikan kepada khalayak masyarakat pendengar kalau memang ada indikasi segera aja dilaporkan, tentu dengan aturan dan syarat-syarat yang diberlakukan di Bawaslu dari syarat formil dan material. Mungkin itu bisa dibahas yang lain dan yang pasti kami hadir untuk mewujudkan substansi tadi, masyarakat bisa berpikir jernih, masyarakat bisa berpikir kritis untuk menjadi benteng demokrasi ini mencapai substansinya. Baik,
Berarti secara nggak langsung itu Bawaslu itu nggak boleh pasif ya Pak ya? Iya, nggak boleh. Nah, ngomongin soal pencegahan nih Pak, kemarin saya itu baca di berita-berita di website Bawaslu gitu gitu ya. kan, khususnya di Bawaslu Wonogiri, kemudian di sosial media Bawaslu Wonogiri, baik di Instagram, kemudian di Facebook, YouTube, dan lain sebagainya begitu, itu sedang gencar mengampanyekan gerakan Jumat Sehati, Jumat Berlian, Bawaslu mengajar Gustu School, Gustu Kampus, kemudian konsolidasi demokrasi, kelas penyelesaian sengketa, podcast, dan lain-lain. Apakah itu merupakan strategi Bawaslu Wonogiri buat ngejar demokrasi substansial tadi ya Pak ya? Iya, tentu. Alhamdulillah kami sebagai lembaga vertikal memiliki pimpinan di RI dan provinsi membuat sebuah skema program ataupun renstra secara nasional untuk kita bareng-bareng mewujudkan demokrasi substansial. Lalu kemudian Bawaslu RI mengeluarkan instruksi yaitu tentang Jumat Berlian ataupun Jumat Sehati, di mana pada titik fokusnya yaitu mental, fisik, spirit, sama dedikasi. Mental ini di mana kita bisa memperkuat mental sebagai pengawas supaya tidak kagetan, supaya tidak gampang mudah putus asa, karena kita dalam menjalankan tugas dan fungsi menjaga demokrasi ini luar biasa tantangannya. Yang kedua adalah spirit, yaitu keimanan kita dalam menjalankan tugas dan fungsi. Tentu harus ada pondasi yang kuat ketika kita ada godaan atau ada hal oknum yang mengganggu. Tentu kita memiliki jalur kembali yang benar, yaitu dengan spiritual. Yang selanjutnya adalah dedikasi. Dedikasi tentu di dalam Jumat Sehati dan Jumat Berlian itu isinya bisa kebugaran, keimanan, sama pembangunan mental pengawas untuk mempersiapkan di pemilu yang mendatang. Nah, kurang lebihnya itu Mbak untuk Jumat Sehati. Mungkin yang untuk yang lain bisa dilanjut. Silakan. Berarti secara tidak langsung internalnya itu diperkuat lewat Jumat Sehati ini ya Bapak ya. Nah, terus kalau ke masyarakatnya ini gimana Pak? Iya. Kita harapkan, karena tujuan Bawaslu dengan membuat program-program secara nasional dan kita jalankan, di dalam Jumat Berlian ini ada sebuah kegiatan yang berkonotasi dan diartikan sebagai gotong royong, kerjasama, ada kerja bakti, ada penanaman pohon. Nah, itu tentu bukan itu saja yang kita harapkan, namun kegiatan-kegiatan kecil ini kita bisa berinteraksi dengan masyarakat sekeliling kantor Bawaslu untuk mari mulai dari kita mulai berpikir kesadaran yang lebih dalam menghadapi demokrasi ini, tentu di 5 tahunan gitu. Selain itu mungkin saya bisa jelaskan lebih dalam lagi untuk yang lain. Kalau Jumat Sehati yang seperti disampaikan tadi memang internal, tentu karena geografis kita luas, kita perlu perkuat fisik, perkuat mental, perkuat kesehatan. Untuk menjaga kesehatan kita di zaman modern saat ini luar biasa tantangannya, dengan tersebarnya banyak makanan fast food. Kita juga harus bisa menjaganya. Terlalu banyak pola makan yang kurang baik karena tugas dan fungsi, tentu kita kembalikan juga saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan tersebut. Ya, gitu Mbak. Jadi pendekatannya ini memang dikhususkan kepada si internalnya sendiri. Tadi belum sempat dijawab ini Pak, untuk masyarakatnya lagi begitu. Ada program-program lain yang di mana kita bersentuhan selain kita masyarakatnya, yaitu dengan semisal gini Pak, kita edukasi warga kepada masyarakat ketika ada sebuah surat edaran, yaitu konsolidasi demokrasi oleh RI. Kita di sela-sela itu juga bagaimana kita merawat
pohon ataupun bibit pohon ini yang kita harus jaga, ataupun seolah-olah pohon ini menjadi suara kita, nah, gitu. Dalam tolak politik uang, laporkan kalau ada kecurangan, kita menanamkan pohon sekaligus menanamkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kritis ketika ada indikasi-indikasi kecurangan, gitu Mbak. Selain itu banyak dari Konsoldem, Go to School, Go Kampus. Ini adalah program pemerintah nasional ataupun kepramukaan Saka Adiatsa. Ini ada upaya-upaya yang luar biasa. Yang pertama dari dalam internal, yang kedua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dan penerus-penerus di pemilih pemula, yaitu di sekolahan, di kampus, dan di masyarakat pada khususnya, yaitu ada program kegiatan desa pengawasan, desa anti korupsi, yang di situ setiap ada dekade anti politik uang. desa anti politik uang, kita sambangin desa tersebut, kita ada tatap muka, menanamkan kesadaran, nilai-nilai kejujuran dan kritis terhadap kondisi saat ini untuk bisa setidaknya secara berpikir nalar masyarakat mengetahui ketika ada money politik bahayanya apa, ketika ada oknum kecurangan harus bersikap gimana, gitu Pak. Baik Pak, berarti memang dari Bawaslu sendiri kepada masyarakat itu pendekatannya sangat humanis sekali ya Pak ya. Betul. Dan nggak cuma kaku seperti baca-baca pasal kayak gitu, terus tapi langsung menyentuh problem nyata yang terjadi di masyarakat tersebut seperti lingkungan, kemudian kekerabatan sosial, pemilih pemula dan mahasiswa, begitu ya Pak ya. Iya Mbak, terima kasih saya diingatkan, saya tekankan kembali. Pertama, Jumat Sehati dan Jumat Perlian itu program secara nasional untuk memperkuat internal lembaga Bawaslu dari unsur SDM-nya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua adalah program yang berhubungan dengan luar eksternal, yaitu MOU dengan dinas terkait, yang dimana itu ada diberi kesempatan kita untuk masuk dalam mempresentasikan, menanamkan nilai-nilai demokrasi yang baik. Terus sekolah-sekolahan SMA, SLTA, MA kita diberi waktu untuk bertatap muka, menanamkan kesadaran dalam masa depan bangsa, tentu ditentukan dalam 5 tahun juga di dalam demokrasi, supaya demokrasi substansial kita juga tentu ini bukan kerja kita sendiri juga, ini banyak juga harus dinas terkait juga ikut andil dalam proses tujuan demokrasi substansial ini. Nah begitu, ya harus begitu Mbak. Jadi demokrasi substansial kita bisa kerucutkan, itu gak bakal tercapai ketika Bawaslu jalan sendirian gitu. Maka dari itu kami mengajak khalayak umum, para pendengar ataupun yang melihat podcast ini, mari kita dengan kesadaran tinggi, dengan nalar yang sehat, mari kita rubah perilaku kita dalam proses 5 tahunan, khususnya nggak datang cuman coblos saja, namun dengan pemilih yang cerdas hasilnya. Karena apa? Kemarin itu Mbak, kalau pemilihan di Wonogiri dan khususnya di Jawa Tengah itu banyak isu yang partisipasinya cukup lumayan bagus. Tapi hasilnya ternyata juga belum tentu bagus. Apa? Karena banyak surat suara yang tidak sah. Apa persoalannya? Nah itu persoalan yang kita bareng-bareng kita harus benahi, apa yang terjadi di seluruh semua elemen dinas ataupun yang bertanggung jawab atas kondisi seperti itu. Mungkin tentunya dari teman-teman peserta partai politik, kita harus gimana setiap dekade harus membenahi terus apa yang kurang dan apa yang kurang tepat. Terus pengawasan yang sinergi dan kolaboratif inilah menjadi kunci kita
ketika tanpa bantuan dinas terkait, tanpa bantuan masyarakat, kelembagaan ini tentu akan berjalan agak pincang gitu. Namun saat ini kita sudah mencanangkan sebuah kerjasama sinergis dari pengawasan, kita didik di pemula-pemula, kita kumpulkan dalam perkumpulan kepramukaan namanya Sakadiatsa. Ketika ada hal-hal yang mengindikasikan curang ataupun ada money politik, segera sampaikan kepada PKD, yaitu pengawas kelurahan desa ataupun Panwaslu-Cam ketika tahapan sudah mulai. Nah, kita sampaikan dulu pada pemerintah juga aktifnya onnya kita dalam pidana pemilu ketika tahapan sudah diketok palu, mulai dari pendaftaran partai, setelah itu pendaftaran calon, itu unsur-unsur undang-undang pemilu baru on, Mbak. Ketika saat ini di dalam pasca tahapan, ya undang-undang pemilu ini masih bahasanya yang berurusan dengan pidana hanya untuk penyelenggaranya saja. Nah, kode etiknya itu hanya penyelenggara. Untuk tahapan itu menjadi ruang yang memang harus kita sorot bareng-bareng, kita awasi bareng-bareng untuk menjalankan undang-undang itu sebagaimana mestinya. Baik, Bapak. Nah, terakhir nih Pak, pesan singkat buat sahabat Bawaslu Wonogiri yang lagi dengerin ini. Biar kita sama-sama naik kelas dari pemilih prosedural ke pemilih substansial. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Sirta. Buat seluruh warga Wonogiri, khususnya sahabat Bawaslu Wonogiri dan sahabat Sinambi Ngopi. Sinambi Ngopi itu sinau bareng Bawaslu Wonogiri ngobrol pemilu. Mari kita gunakan hak pilih kita dengan penuh tanggung jawab. Jangan gadikan masa depan Wonogiri yang demi materi sesaat. Jika melihat ada indikasi kecurangan, jangan takut. Silahkan lapor Bawaslu Wonogiri atau jajaran Panwaslu-Cam sampai PKD yang terdekat, dan jangan lupa pantengin keseruan aksi yang kita akan lakukan di akun resmi, medsos, dan website itu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Bapak Mayris Kusdi SAI selaku Koordinator Divisi SDMO Diklat Bawaslu Kabupaten Wonogiri atas pencerahan yang sangat luar biasa ini ya Pak ya. Nah sahabat Bawaslu, kesimpulannya itu sangat jelas sekali bahwa demokrasi itu bukan soal nyelupin jari kita gitu ke tinta di TPS. Nah itu termasuk baru kulitnya begitu. Isinya adalah bagaimana kita semua saling menjaga kejujuran dan keadilan demi kelangsungan hidup dan lingkungan kita di Wonogiri. Nah sebelum saya pamit, jangan lupa buat sahabat Bawaslu untuk menjadi bagian dari pejuang digital Bawaslu dengan cara follow akun resmi sosial media Bawaslu Kabupaten Wonogiri. Kalau ada postingan terbaru, terutama konten edukasi seperti yang kita bahas tadi ya Pak ya. Dan langsung saja dihantam tombol like-nya, kemudian beri komen terbaik atau pertanyaan kalian di kolom komentar dan share ke sahabat dan kerabat kalian semua. Saya Septa Aditya, pamit sampai jumpa di episode Sinambi Ngopi berikutnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.